Like, comment, and subscribe. Verb merupakan kata yang menunjukkan aktivitas atau hanya menunjukkan kondisi atau keadaan. Verb. Di sini ada 5 ketentuan dari verb. Memiliki makna, bentuk, perubahan, kedudukan, dan fungsi. Makna dari verb ada dynamic dan stative. Kemudian kalau bentuknya ada additional infinitive, bare infinitive, to infinitive, past tense, past participle, present participle. Untuk perubahannya verb ada regular dan irregular. Lalu kedudukan verb bisa jadi ordinary. Ordinary ada verbal dan nominal. Untuk yang verbal juga bisa transitive dan intransitive. Kemudian ordinary juga sebagai nominal. Lalu kedudukan verb sebagai auxiliary, itu auxiliary ada primary dan ada modal. Yang terakhir fungsi verb. Verb memiliki fungsi sebagai finite verb dan sebagai infinite verb. Kita bahas satu-satu di sini lebih dalam yang dimiliki verb tadi. Tadi yang dimiliki verb pertama makna verb. Verb bermakna dinamik. Ini merupakan aktivitas atau kegiatan. Contohnya run, sleep, watch. Kemudian makna verb itu bisa sebagai stative verb. Ini merupakan kondisi atau keadaan. Contohnya ada emosional. Emosional itu bisa kita merasakan love, hate. Lalu ada mental. Contohnya know, think. Ada position. Position itu bagian kepemilik merasa memiliki. Contohnya have, being to. Lalu ada perception. Contohnya taste, sound. Nah, ada existing stative verb. Ada look, stay. Nah, contoh di sini ada she looks at beautiful girl. She looks at beautiful girl ini contoh dari makna dynamic. Karena verbnya itu looks. Looks at. Ada preposition at. Jadi maknanya berbeda. Di sini sudah menjadi suatu kegiatan atau aktivitas. Jadi looks at beautiful girl, melihat seorang wanita yang cantik. Kemudian contoh satu lagi, she looks beautiful. Nah, ini beda ya dengan yang atas. Yang atas itu dynamic, merupakan suatu kegiatan atau aktivitas. Yang bawah ini kondisi atau keadaan seseorang. She looks beautiful. Maksudnya itu dia merasa cantik. Seperti itu. Next ada bentuk verb. Verb ini memiliki bentuk ada verb 1, verb 2, verb 3. Kemudian untuk verb 1 murni, bare infinitive. Verb 1 plus SES atau additional infinitive. Kemudian 2 plus verb 1, verb 1 murni atau biasa disebut to infinitive. Ini semua sama ya, infinitive verb 1. Kemudian ada bentuk verb 2. Verb 2 ini biasa digunakan pada tenses past. Dan ada verb 3. Verb 3 itu biasanya penggunaan untuk past participle. Kemudian verb ing. Verb ing digunakan biasanya pada present participle. Yang verb 3 dan verb ing ini sama-sama sebuah participle. Participle sendiri nanti ada penjelasannya tersendiri karena cukup panjang. Bisa dicek-cek ya di video saya yang lain. Kemudian ada perubahan verb. Jadi sebelumnya bentuk verb, lalu perubahan verb. Verb sendiri itu bisa berubah-ubah. Ada aturan untuk perubahannya. Ini bisa dilihat ada kurang lebih 5 aturan untuk perubahan verb. Aturan pertama, jika satu suku kata plus satu vokal di tengah, itu maka huruf akhiran digandakan. Contohnya cut. Nah, satu suku kata, kemudian ada satu vokal di tengah yang huruf U. Nah, kalau untuk perubahannya huruf akhirannya digandakan ya. Yang huruf T-nya itu digandakan jadi cutting. Seperti itu. Lalu ada aturan jika satu suku kata plus 2 vokal di tengah, itu hasilnya langsung ing. Ini contohnya sweep. Kan sweep satu kata ya. Kemudian huruf vokalnya 2 ada di tengah. Langsung saja diingkan jadi sweeping. Yang aturan ketiga, jenis aturan yang ketiga, bila satu suku kata plus X atau Y atau W atau H itu langsung diingkan perubahan verbnya. Ini contohnya buy, kata buy. Buy itu satu suku kata, kemudian dia plus X atau Y atau W atau H. Nah, di sini dia buy itu plus Y. Jadi langsung ing saja, buying. Next, berakhiran vokal plus Y. Verb BI, Y plus ing jadinya. Berakhiran vokal, contoh pada kata agree. Agree, kata terakhirnya E. Lalu, langsung saja jadi agreeing. Contohnya play, kata play. Itu play berakhiran vokal plus Y ya. Vokalnya pada A, kemudian ada Y, play. Langsung saja,
verb be, y plus ing, jadi playing. Kemudian ada berakhiran konsonan plus y. Langsung verb be plus y plus ing. Nah, contohnya pada kata studi. Studi ini berakhir konsonan. Ada plus y, ada d konsonannya, dan ada y. Jadi, bila untuk perubahannya menjadi studying, langsung saja ditambahkan ing juga setelah y. Kemudian ada perubahan verb 1, verb 2 plus is. Contohnya seperti love. Love langsung saja ditambahkan is, loves. Nah, untuk perubahan yang berakhiran ch, sh, sx, oz plus is, seperti kata go, itu langsung saja ditambahkan is. Jadinya goes. Kemudian, bila berakhiran vokal plus y plus s, itu jadi seperti kata pay. Pay kan berakhiran ada vokal plus y. Kemudian langsung saja ditambahkan s, space jadinya. Lalu bila konsonan plus y, itu akhirannya verb be ditambahkan es. Contohnya pada kata studi. Studi kan konsonannya d, kemudian ada y. Itu langsung itu diubah dulu jadi verb be. Kemudian y-nya dihilangkan, lalu ditambahkan is jadi studies. Lanjut, ini di bawah ada ing. Jika kata ingin diingkan, ada aturan bila berakhiran e-nya hilang, langsung di ing. Contohnya love berakhiran kata huruf e. Nah, langsung saja jadi e-nya hilang, jadi loving. Kemudian ada aturan berakhiran bila ada kata yang ada huruf yang berakhiran kata e. Nah, e-nya ini diganti menjadi y plus ing. Contohnya pada kata die. Die berakhiran kata e, die. Nah, e-nya ini menjadi y plus ing, e-nya hilang, jadi dying. Next, ini ada aturan lagi ya untuk perubahan verb. Banyak ya untuk aturannya, ada 11 aturan lainnya. Nah, untuk aturan lainnya di 11 bisa dilihat ya dari 1 sampai 11. Ada aturan, misalnya ada 2 konsonan, nomor 1, kemudian nomor 2 ada huruf vokal, kemudian akhirnya berakhiran e, itu bagaimana peraturannya, aturan perubahannya bisa dilihat. Kemudian ada nomor 3 konsonan plus y. Nah, nomor 1 itu 2 konsonan. Bila ada 2 konsonan, itu perubahannya menjadi verb be plus id. Contoh katanya call menjadi called. Itu ada penambahan id. Lalu vokal berakhiran e, peraturan perubahannya verb be plus d. Vokalnya, contoh katanya, vokalnya di huruf E. Smile, pada kata smile, itu menjadi smile. Langsung, tanpa ada perubahan, langsung ditambahkan D. Lanjut, nomor 3-nya konsonan plus Y. Itu aturan perubahannya verb be plus I plus id. Contoh katanya pada kata try. Try itu konsonan plus Y. Konsonan yang di R plus Y. Langsung dirubah, Y-nya dihilangkan, ditambahkan I, ed. Jadi try it. Kemudian, nomor 4, vokal plus Y. Vokal plus Y itu aturan perubahannya verb be plus id. Contoh katanya pada kata pray. Pray diubah menjadi prayed. Lanjut, nomor 5, aturan nomor 5, vokal plus konsonan. Ini aturan perubahannya verb be plus double konsonan plus id. Contohnya bisa dilihat seperti pada kata beg. Nah, beg ini ada tambahan di double konsonan sama plus id. Lanjut, nomor 6, bila ada kata vokal plus L, maka untuk di aturan perubahannya menjadi verb be plus LL plus id. Contoh katanya pada kata travel berubah menjadi kata traveled. Ya, ini double LL plus id. Lanjut, nomor 7, bila ada kata 2 vokal plus L, aturan perubahannya verb be plus L plus id. Contoh katanya assail menjadi assailed. Nomor 8, konsonan plus vokal plus konsonan. Itu aturan perubahannya jadi verb be plus double huruf plus id. Bisa dilihat contoh pada kata a lot, jadi allotted. Nah, nomor 9, bila ada kata 2 vokal plus konsonan, aturan perubahannya menjadi verb be plus id. Contoh pada kata repair, menjadi repaired. Nomor 10, bila ada kata konsonan vokal plus konsonan plus 2 syllable, aturannya menjadi verb plus id. Langsung saja ada kata follow menjadi followed. Tapi untuk pronunciation-nya ya nggak seperti itu ya. Ini saya hanya
membacakan apa yang ditambahkan seperti itu. Kemudian nomor 11 bila ada kata vokal plus konsonan, itu aturan perubahannya menjadi verb di plus k plus id, seperti kata piknik menjadi pikniket. Lanjut. Bagian verb itu ada kedudukan verb yang keempat. Nah, kedudukan verb ini bisa sebagai apa? Dia ada bisa sebagai ordinary, tadi yang satu lagi auxiliary. Kita akan bahas satu-satu dulu, ordinary dulu, baru kemudian nanti auxiliary. Untuk ordinary itu merupakan kata kerja utama. Ordinary sendiri itu suatu kata kerja yang wajib. Jumlahnya hanya satu, kecuali ada conjunction. Itu bisa lebih dari satu. Dan posisinya itu paling akhir. Di sini ordinary bisa ada pada kalimat verbal. Kalimat verbal ini kalimat berordinary bukan be. Kalimat verbal ini memiliki kata kerja transitif yang butuh objek, dan yang satu lagi ada intransitif, tidak butuh objek untuk kata kerjanya. Kemudian kalau yang kalimat yang ordinary pada kalimat nominal, itu ordinary-nya berupa be. Apa saja? Be-nya seperti is, am, are, was, were, been, being. Nah, ini itu hanya untuk active sentence. Contohnya, I am here. Tidak bisa pada kalimat pasif. Hanya ada di kalimat aktif seperti itu. Nah, kita di sini sebelum kita bahas yang kedudukan verb pada auxiliary, kita bahas dulu untuk kalimat verbal yang memiliki transitive verb atau butuh objek. Nah, untuk transitive verb itu ada yang membutuhkan hanya satu objek, disebut monotransitive verb, dan ada yang butuh dua objek, direct object dan indirect object biasanya. Itu disebut distransitive verb. Nah, di sini ada polanya. Kalau ada dua jenis pola ya. Kalau misalnya dia transitive verb, polanya subject, verb transitive, plus indirect object, plus direct object. IO itu maksudnya indirect object, DO itu maksudnya direct object. Atau polanya satu lagi bisa subject, verb transitive, plus direct object, plus to atau for, plus indirect object. Nah, yang ini kalau misalnya direct objectnya dulu, maka harus ada tambahan to atau for, baru dia lanjut indirect object. Biasanya direct object itu untuk non-person, indirect object itu untuk person. Lanjut, tadi transitif butuh objek, yang ini intransitif tidak butuh objek. Intransitif juga ada penjelasannya lebih mendalam, ada complete intransitif, maknanya sudah jelas. Seperti Dinda runs in front of class. Nah, ini maknanya sudah jelas. Dinda berlari di depan kelas. Nah, itu sudah jelas ya, tidak butuh objek. Nah, bila tidak butuh objek, biasanya setelahnya adverb, in front of class. Kemudian, untuk intransitif ada incomplete plus intransitif. Tadi sebelumnya maknanya sudah jelas, kalau ini makna belum jelas. Jadi dia butuh complement, linking verb, subjective complement, adjective atau noun atau adverb. Polanya bisa subject plus linking verb plus subjective complement. Contohnya they are kind. Di sini linking verbnya are. Are itu kalau misalnya hanya they are, tidak bermakna ya, tidak bermakna jelas gitu. Jadi butuh subjective complement. Otomatis ada subjective complementnya seperti kind. They are kind. Tuh. Nah, sudah selesai tadi tentang ordinary. Kemudian lanjut mengenai auxiliary. Auxiliary ini apa? Auxiliary ini merupakan kata kerja bantu. Biasa sebagai karakter tenses. Boleh ada atau tidak dalam kalimat. Jumlah bisa lebih dari satu. Beda ya, ordinary tadi wajib hanya satu. Kalau auxiliary ini jumlah bisa lebih dari satu dan tidak wajib, karena merupakan kata kerja bantu. Posisinya sebelum verb. Jadi di awal ya pertama. Kalau ordinary tadi selalu di akhir. Biasanya di akhir itu setelah auxiliary. Nah, auxiliary ini ada 3 jenis. Ada primary auxiliary, ada modal auxiliary, ada emphasized auxiliary. Satu-satu kita bahas. Untuk yang pertama primary auxiliary. Primary auxiliary ini tidak memberi makna dan atau membentuk karakter atau tambahan di tenses. Yang termaksud pada primary auxiliary itu seperti kata is, am, are, was, were, being, been, do, does, dan seterusnya. Contoh pada kalimat Wisnu is eating rice. Nah, is adalah verb ordinary, itu wajib harus ada di kalimat. Kemudian eating, karena sudah ada is, sudah ada verb, maka eating ini disebut primary auxiliary. Ini juga menggambarkan suatu tenses.
Ada. Ini sini ada not ya. Primary auxiliary menjadi verb ordinary bila be dalam kalimat nominal. Do bermakna melakukan atau mengerjakan. Have bermakna mempunyai. Next ada modal auxiliary. Ini memberi makna tambahan verb ordinary. Modal selalu jadi verb auxiliary. Yang menjadi bagian modal auxiliary merupakan can, could, will, dan seterusnya. Memiliki pola subject plus modal plus verb one. Contohnya you can run fast. Nah, can-nya di situ merupakan modal. Lihat pada pola, dan verb one-nya itu run. Selalu setelah modal itu harus dipastikan selalu setelahnya itu verb 1 atau verb 1. Lalu ada emphasis auxiliary. Emphasis auxiliary ini memberi makna penegasan atau makna benar-benar makna yang benar-benar gitu. Sungguh-sungguh pada kalimat verbal, bukan kalimat nominal. Yang menjadi emphasis auxiliary itu ada do, does, did. Contohnya pada kalimat I do love you, I really love you, I do not love you. Nah, ini semua merupakan ungkapan kalimat dengan penegasan. I do love you. I do love you itu nggak sekedar arti yang saya cinta kamu, tapi ada penegasan benar-benar gitu. Saya benar-benar mencintai kamu seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya bagikan mengenai certain linking verb. Certain linking verb. Nah, itu ada 16 pada umumnya. Di sini ada bisa dilihat ada be, became, turn, remain, appear, get, grow, keep, feel, look, seem, dan seterusnya. Nah, dari appear hingga prove itu biasa sebagai subject complement. Tapi kalau yang is-mr itu biasanya setelah adjective, noun, adverb yang ana, dan ada di kalimat nominal, bukan di kalimat verbal ya. Untuk yang became, turn, remain ini menjadi subjective complement, subject complement itu biasanya setelah adanya adjective atau noun. Biasanya selalu ada di kalimat verbal. Untuk yang dari appear sampai prove itu, ini merupakan subject complement. Biasa ada setelah kata adjektif. Ini selalu ada di kalimat verbal. Nah, terakhir ada fungsi verb. Ada fungsi verb. Fungsi verb itu ada dua sebagai finite verb. Finite verb itu apa? Finite verb itu verb sebagai verb. Kemudian ada infinite verb. Ini unik ya, verb tidak verb gitu. Contohnya finite verb, verb 1 setelah subjek, ada verb s, is, verb 2, be plus verb ing, believe, be plus verb 3. Dan have plus verb 3. Yang infinite verb 1 setelah objek. Bedanya setelah objek. Kemudian ada tune infinitive, kemudian verb 3 dan verb ing. Polanya sekolah biasa ya, seperti subjek, verb, objek, plus adverb. Nah, ini bisa dilihat nih contoh kalimatnya. We want to eat pecel. Nah, untuk menganalisa kalimatnya, yang finite verb mana, yang infinite verb mana? Yang finite verb itu yang want, karena dia verb want setelah subjek. Untuk yang infinite-nya itu yang to eat, karena suatu bentuk infinitif.